Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan melalui pasukan-pasukannya, pasukan yang ada di lautan, pasukan yang mengatur angin, pasukan yang menggerakkan lapisan-lapisan bumi, pasukan yang mengatur gelombang lautan. Allah sudah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu," dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dari pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita telah menyaksikan musibah demi musibah telah menimpa kita dari tahun 2005 sampai sekarang. Allah berikan dengan sekian banyak musibah berupa gempa bumi, berupa tsunami, berupa angin puting beliung, berupa bumi-bumi yang ditenggelamkan, dan lain sebagainya dari musibah. Kaum muslimin yang beriman tidaklah mengucapkan sebagai wujud keimanan mereka yang sempurna, tidaklah mereka mencukupkan dengan ucapan-ucapan mereka tatkala ditanya kenapa musibah ini terjadi. Di antaranya ada yang mengatakan musibah ini terjadi karena peristiwa alam, pergeseran lapisan bumi, karena runtuhnya gunung, lapisan gunung yang atas, sehingga menyebabkan gelombang akan naik. Tetapi kaum muslimin yang iman sempurna, yang ilmunya mereka sempurna tentang Allah, akidah mereka, tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti mereka akan bertanya kembali, siapa yang menciptakan peristiwa alam? Bukankah Allah yang menciptakan peristiwa alam? Allah lah yang berkehendak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah kalian mengira kami ciptakan mereka itu sia-sia begitu saja, atau manusia yang menciptakan? Peristiwa alam bukanlah manusia yang menciptakan, tapi Allah lah yang menciptakan. Tetapi manusia merupakan sebab dari amarah Allah, sehingga Allah munculkan melalui peristiwa-peristiwa tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai ada yang berkata perbuatan maksiat kita tidak akan memberikan dampak bahaya. Jangan sampai ada yang berkata tatkala saudara kita menasehati, ya akhi, wahai saudaraku, jangan kau minum bir, jangan kau makan uang riba, jangan kau mencuri, jangan kau berbuat zina, jangan kau melihat barang-barang yang haram, jangan kau melihat situs-situs porno. Jangan sampai ada yang menjawab, apa urusan kamu dengan perbuatan dosa saya? Dosa ini saya yang tanggung. Justru karena dosa itu, dosa kamu itu akan menyebabkan malapetaka bagi kita semua. Nabi SAW telah mewasiatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang Nabi telah bersabda, ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yaqdiruna ay yughayyiru wa lam yughayyiru illa ayyushiku minhum
bil iqab. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum yang kaum tersebut berbuat maksiat dan kaum yang lainnya mampu untuk menasehati, mampu untuk mencegah dari perbuatan maksiat mereka, tapi mereka tidak mau menegakkan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, tidak mau menasehati saudaranya yang terjerumus dalam kubang maksiat, kesyirikan, kebidahan, kekufuran, dan maksiat-maksiat yang lainnya, kecuali pasti Allah akan segerakan kepada mereka dengan azab siksaan yang merata. Allah tidak memperkecualikan. Jika Allah marah, Allah tidak akan pilih-pilih. Yang tertimbun dalam tanah, seperti saudara kita di Palu, yang tanah itu bergeser, bergerak 200 hektar, berjalan sekitar 1 kilometer lebih, sehingga manusia tergiling, tergilas, sehingga mereka tertimbun di bawah tanah yang sangat jauh. Naam, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah Allah pilih yang meninggal itu hanya pelaku maksiat? Yang mana di Palu adalah daerah terbesar di daerah Sulawesi, perjudian terbesar di Sulawesi, sampai orang-orang Jakarta harus pergi ke Sulawesi untuk melakukan judi. Naam, apakah orang-orang judi saja yang Allah binasakan? Tidak. Tapi orang solehnya, wanitanya, anak kecilnya, orang tuanya, yang ahli ibadahnya, para dai-nya, ulamanya, alimnya, semuanya kena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan niat-niat mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan dalam firman ini Allah menekankan bahwasannya kami betul-betul akan memberikan cobaan kepada kalian semua, bisyai'im minal khauf, kata Allah, dengan hanya sedikit saja dari rasa takut. Allah pasti akan berikan cobaan. Apa kata Allah? Bisyai', artinya bisyai' dengan sedikit dari rasa takut. Allah timpakan kita musibah dari gempa bumi. Ya, dalam hitungan 1 menit saja kita sudah terbetik di kepala kita, ini pasti hari kiamat. Allah timpakan tsunami sampai gelombang 30 meter tingginya. Bagaimana perasaan mereka? Padahal Allah katakan apa? Bisyai'im minal khauf, sedikit saja dari rasa takut. Tapi bagi kita rasa takut itu sangat besar sekali, sangat menakutkan. Dan ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak akan biarkan dosa-dosa yang kita lakukan. Allah juga berfirman, فَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Coba kita perhatikan, masing-masing manusia kami siksa sesuai dengan dosanya. Namanya masing-masing individu kita. Allah akan siksa sesuai dengan dosanya. Di antara mereka ada yang kami kirim dengan batu-batu dari langit berupa meteor-meteor untuk menghujani hamba-hamba Allah yang berbuat dosa. Di antara mereka ada yang kami kirimkan dengan suara yang memekakkan telinga, yang membuat gendang telinga sampai bocor, sampai membinasakan mereka. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Kaum Lut alaihissalam, bagaimana malaikat Jibril tenggelamkan melalui perintah Allah. Kaum Sodom, kaum Gigolo, LGBT, yang malaikat Jibril dengan perintah Allah, yang malaikat Jibril dengan 600 sayapnya, hanya dengan satu helai bulu dari sayapnya 600 itu, ditancapkan ke negeri Sodom, diangkat, yang atas dijadikan bawah, yang bawah dijadikan di atas, kemudian masih dilempari, dihujani dengan batu.
Ini untuk orang-orang LGBT. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya kejadian di Palu yang banyak kita dapati berita-berita orang-orang LGBT yang merajalela pula di Palu yang jumlah mereka lebih dari 1.500 orang LGBT. Allah gilas mereka dengan ditenggelamkan ke dalam bumi. Rahimani wa rahimakumullah. Wa minhum man khasafna bihil ard, kata Allah. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan melalui lautan, di antaranya gelombang tsunami. Dan ini semua bukanlah wujud kezaliman Allah Subhanahu wa taala, bahkan menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali-kali tidaklah berbuat zalim, tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka. Allah juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah musibah yang menimpa kita, tidaklah musibah yang menimpa kalian semua, kata Allah, kecuali karena tangan-tangan kalian sendiri, karena perbuatan kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaannya yang Allah kirimkan kepada saudara kita, bukan berarti kita bersyukur kita selamat begitu saja, tapi hendaknya kita mentadabburi supaya kita tidak Allah berikan musibah sebagaimana mereka Allah berikan musibah. Jangan sampai Jakarta, Jawa Barat Allah jadikan bumi ini bergeser, gedung-gedung yang tinggi Allah jatuhkan, Allah tenggelamkan. Jangan sampai. Kenapa mereka ditenggelamkan? Karena dosa mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh Nabi SAW telah menyampaikan wasiat kepada kita jauh sebelumnya, lebih dari 1400 tahun. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Nabi sudah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yuqbadha al-ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqaraba az-zaman wa tadhara al-fitan wa takthura al-harj." Hari kiamat tidak akan ditegakkan sampai orang-orang yang berilmu, ilmu-ilmu itu diangkat dari muka bumi, sampai gempa bumi terus bermunculan, sampai waktu demi waktu terasa dekat. As-sanah kasyahr, 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahr kal usbu, satu bulan seperti 1 pekan. Wal usbu kal yaum, 1 minggu rasanya, 1 pekan rasanya seperti 1 hari. Wal yaum kasa'afah, dan 1 hari rasanya, waktunya seperti daun kering yang terbakar. Kemudian, dan jika nampak fitnah, wa takthura al-harj, dan tampak bunuh-bunuhan, peperangan. Al-fitnah di antara kaum muslimin sudah bermunculan. Bunuh-bunuhan sudah bermunculan, sampai orang yang membunuh ditanya, "Kenapa kamu membunuh saudara kamu?" "Saya tidak tahu, karena ikut-ikutan membunuh saudaranya." Rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW juga bersabda, "Satukthiru fi akhir zaman," akan muncul di akhir zaman nanti banyak bermunculan az-zalazil, gempa bumi, wal khasaf, bumi yang ditenggelamkan, wal masakh, orang yang wujudnya dirubah menjadi hewan, wal qadhf, meteor-meteor yang berjatuhan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah karena takutnya mereka akan kabar tersebut, "Mata takunu dzalika ya Rasulullah?" Kapan kejadian tersebut terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, "Idza kathura al-qainat wal ma'azif wa idza syuribatil khumur." Kata Rasulullah, jikalau biduanita merajalela, para penyanyi merajalela, dan alat-alat musik merajalela,
dan ber-ber narkotika dan lain sebagainya semacamnya yang menutup akal ini merajalela, di saat itulah akan semakin banyak bermunculan musibah, gempa bumi, bumi ditenggelamkan, meteor-meteor berjatuhan. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullah li dzambi wa lisairil muslimin walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah telah berfirman, "Iyyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin." Jika Allah berkehendak, wahai para manusia, Allah akan membinasakan kalian semua dan Allah akan gantikan dengan kaum yang baru. Di daerah sekitar Jawa Tengah terbikin prasasti sekitar tahun 1960-an, prasasti yang tertulis jumlah penduduk di situ. Yang penduduk di waktu itu sampai melakukan perjudian di dalam masjid. Yang mereka melakukan perzinahan, satu orang wanita berzina rame-rame dengan kaum laki-laki. Yang mereka meninggalkan salat, yang mereka berbuat syirik. Kemudian satu malam Allah jadikan satu orang soleh dari mereka untuk keluar dari desa tersebut. Dan Allah jadikan di tengah malam hujan yang sangat deras. Sekitar jam 12 malam Allah terbangkan gunung yang sangat besar dan Allah timpakan kepada desa tersebut. Tak tersisa dari desa tersebut kecuali satu orang yang Allah jadikan keluar dari desa menjadi saksi. Tatkala dia pulang dari safarnya, dari bepergiannya, dia melihat kampung dia sudah tidak ada. Padahal jalan tersebut jalan menuju kampung dia, desa dia, tetapi berubah menjadi gunung. Rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berkehendak, Allah akan binasakan kita semua tatkala kita berleha-leha dengan kemaksiatan kita. Dan Allah akan gantikan kita dengan kaum yang baru. Orang yang ada di Palu Allah habiskan. Allah ganti tanah tersebut dengan tanaman-tanaman dari jagung. Dan Allah akan gantikan dengan kaum yang lainnya. Begitu pula di Lombok, begitu pula di Aceh. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Cukup bagi kita untuk kita berlepas diri dari segala bentuk kemaksiatan, untuk kita bersegera menyiapkan bekal kita di akhirat nanti. Para hadirin, kita hidup di dunia, Rasulullah saja hanya umur 63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq 63 tahun, Umar bin Khattab 63 tahun. Mereka hidup bersama di dunia, mereka hidup bersama di alam barzakh. Mereka yang hanya sebentar 63 tahun hidup di dunia, di alam barzakh sekarang kehidupan mereka lebih dari 1400 tahun. Oleh karena itu waktu kita yang sempit, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Mungkin umur kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tetapi umur kita tidak kita manfaatkan dengan baik. Dan ternyata di alam kubur umur kita bisa 200 tahun. Umur kita bisa 500 tahun. Jangan sampai di alam kubur menjadi mayat yang menyesali kehidupannya ketika di dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Gempa bumi adalah termasuk alamat kenabian Nabi Muhammad SAW. Dalam masa hidup Nabi SAW tidak didapatkan sama sekali satu kali pun gempa bumi. Di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah sama sekali terjadi gempa bumi sekalipun. Di masa Umar bin Khattab, kekhilafahan beliau, baru satu kali saja terjadi gempa bumi pada tahun 20 Hijriah.
Dan setelah itu tahun 94 Hijriah, 100-an Hijriah, 200-an Hijriah, 400 Hijriah, 300 Hijriah, 500 Hijriah, Allah jadikan rata gempa bumi di bumi Arab. Di Mesir, di Irak, di Basrah, di Suria, di Palestina, dan di Yaman dan negara-negara Arab yang lainnya. Allah jadikan gempa bumi, kekeringan yang merata. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum terjadinya gempa bumi, disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mudhish, muncul jejak kaki yang panjangnya adalah 1 dhira' dan lebarnya adalah 1 hasta. Yang jejak kaki tersebut tanpa jari jemari. Dari jejak kaki ke jejak kaki berikutnya ada langkah tapi tidak berwujud makhluk. Muncul suara keras, irham ibadak, irham ibadak, irham ibadak. Ya Allah, rahmati hambamu, rahmati hambamu, rahmati hambamu. Dan manusia berjalan berlari di belakang jejak kaki ini, melihat penasaran. Ternyata setelah kejadian ini terjadilah gempa bumi yang merata. Dan kejadian ini berulang sekitar tahun 2005. Kalau Anda mau saksikan, silakan Anda buka kenyataan ini, fakta ini terjadi di daerah Aceh. Sebelum terjadi gempa di Aceh, didapatkan jejak kaki yang panjangnya bukan hanya 1 dhira', tapi panjangnya bermeter-meter. Dari kaki ke jejak kaki berikutnya sangat panjang. Yang jejak kaki ini masuk ke dalam batu karang. Yang jejak ini masuk dalam jalan aspal tenggelam. Yang jelas ini adalah makhluk gaib dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah jadikan gempa bumi. Allah jadikan gunung di antara gunung berjalan, bertabrakan sampai terbelah. Padahal Allah sudah berfirman, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu terhampar? Bukankah kami telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi, biar bumi itu kuat, tidak goncang? Tapi kenyataannya pasak bumi ini Allah jadikan bergerak, berjalan, berhantaman satu sama yang lainnya. Subhanallah. Gunung yang nampak di hadapan kita hanyalah 1/3. 2/3 adalah di bawah lapisan bumi, di bawah permukaan bumi. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian Allah jadikan tanda-tanda kekuasaannya. Di daerah Tunisia, Allah jadikan sekitar 13 desa. Allah tenggelamkan semua 13 desa tersebut ke dalam lubang yang sangat dalam. Bukan hanya diameter 50 meter, 30 meter, tetapi 13 desa. Kemudian dari 13 desa yang Allah tenggelamkan, selamat dari mereka 42 orang yang selamat. Dan mereka ingin mengungsi ke desa-desa di sampingnya. Tetapi orang-orang yang desa di sampingnya tidak mau menerima mereka para pengungsi. Mereka berkata, antum qaumun maghduba alaikum. Kalian adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami khawatir Allah juga murka kepada kami. Minggir kalian dari sini. Yang muka mereka hitam legam setelah Allah tenggelamkan mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah tanda ini semua untuk membuat kita selalu ingat. Terkadang manusia jikalau nyaman dengan kenikmatan rizki dari Allah, kebanyakan mereka lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada rahimana wa rahimakumullah. Allahumma aslih ahwalal muslimin ya Rabb. Ya Allah, perbaikilah kondisi kaum muslimin ya Allah. Allahumma rfa' anna al-bala wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, angkatlah cobaan-cobaan ini ya Allah. Ya Allah, angkatlah musibah ini ya Allah. Ya Allah, angkatlah fitnah-fitnah di antara kita ya Allah.
apa yang nampak dari fitnah tersebut atau yang tidak nampak ya Allah. Allahumma aminna fi autanina, ya Allah jadikan kami kaum muslimin ini aman di negeri kami sendiri ya Allah. Allahumma waffiq wulata umurina, Allahumma hdi wulata umurina ya Rabb. Ya Allah, berilah taufik dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, kepada jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, Anta Sami, Anta Basir ya Rabb. Engkau maha melihat ya Allah, Engkau maha mendengar ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Rabb. Ya mujibas sa'ilin, aqimus salat.